ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Abdul Hakim, yang sama-sama kita hormati Ustaz Basuki Rahman, Ustaz Yusuf, Ustaz Soleh Yusuf, Ustaz Abdul Rahman, yang kami hormati orang tua kita Bapak Haji Harun, Bapak Aminah, Bapak Haji Hasanuddin, yang kami hormati Ketua Musyawarah Bapak Haji Ahmad Suhaib Mahendra beserta jajarannya, serta jamaah usaha juga yang kami hormati. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatunya lagi, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada hadirin sekalian. Tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan kita kecuali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya, hidayahnya, serta berkat ridhonya kita semua masih bisa melaksanakan aktivitas kita dari pagi hingga malam ini, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat maghrib berjamaah. Kemudian nanti sama-sama kita akan melanjutkan kajian kitab Minhajul Qayyim yang akan dibimbing oleh guru kita Ustaz Abdul Hakim. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita adalah orang yang senantiasa selalu istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita mulai saja kajian kitab ini kepada guru kita Ustaz Abdul Hakim. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'li wa ma'mul wa ala salahi syani zahir wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yakin summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina fid din wa salafina salih khususan ila ruhi Syekh Mu'allim Hadzal Kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami wa summa ila ruhi Al-Habib Al-Alamah Al-Faqih Al-Abdullah Bafadal Al-Zrami summa ila ruhi khususan ila ruhi Syekh Murabbi Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segab summa ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinhumul jannata birahmati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Para jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, ya sama-sama kita hormati telah hadir di tengah-tengah kita banyak para guru, di antaranya ada Al-Ustadz Basuki Rahmat, ada Ustadz Saleh Yusuf, ada Ustadz Arifin, dan Ketua Musholah Tanzil Huda yaitu Bapak Haji Soeb Mahendra, dan wakilnya Bapak Nur Hadi, dan tidak lupa yang kami hormati pula Ustadz Abdurrahman, dan yang lain-lainnya yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur, sehat walafiat, mendapat ampunan kasih sayang Allah, keberkahan, keridhaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita hadir dalam rangka kegiatan rutin kita. Kita hadir di majlis ilmu, majlis zikir, yaitu suatu tempat yang kita yakini bahwa kita semua mendapat keberkahan di dalamnya. Tentunya harapan besar kita kepada Allah, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah golongkan kita semua ke dalam kelompok hamba-hamba yang salihin. Dan hadirnya kita menuntut ilmu di tempat ini, kita semua mendapat doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan dalam sabdanya, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja di antara kalian yang Allah kehendaki menjadi orang baik, pastilah dia akan Allah tambahkan semangat untuk mendalami atau memahami urusan agamanya. Mudah-mudahan langkah kita, niat yang ada di dalam hati kita dari rumah menuju ke tempat ini semata-mata menuntut keridhaan Allah, menambah wawasan, pengetahuan agama, dan hal tersebut menjadi tanda akan adanya kebaikan yang Allah berikan pada dalam diri kita, yang dengan kebaikan tersebut kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam kebaikan sehingga di akhir hayat kita mendapat husnul khatimah, penutup hidup yang baik yang selalu kita minta dalam doanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pembacaan kitab fikih, yaitu kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah yang disyarahkan dalam kitab Minhajul Qawim. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang babus sholah, bab tentang sholah. Silakan dibuka kitabnya halaman 29. Baris ke-13 dari atas, pas di tengah-tengah, bagian yang pinggirnya. Bacaannya, wa idza balagha sabiyu. Sudah ketemu? Halaman 29 pas tengah-tengah ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagha sabiyyu aw afaqal majnunu wal mughma alaihi aw aslamal kafiru aw tahurat al haidu awin nufasa'u qabla khurujil waqti bitakbiratit taharrumi wajabal qada'u bisyarti baqa'is salamati minal mawani'i biqadri ma yasa'ut taharata wassalata wa yajibu qada'u ma qablaha in jumi'at ma'aha bi syartis salamah minal mawani'i qadral fardaini wat taharati walau junna au hadat au ugmiya alaihi awalal waqti wajabal qada'u in madha qadrul fardi ma'at tuhri in lam yumkin taqdimuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Wa idza balagas sabiyyu, dan apabila telah hilang mani', ya, seumpama anak kecil sudah balik, ya, wa idza balagas sabiyyu, apabila telah balik anak, ya, anak kecil. Jadi apabila hilang mani itu berupa apa? Penghalang, ya, artinya penghalang. Apabila hilang penghalang, seumpama apa? Ka'an balagas sabiyyu, seperti anak kecil sudah balik, berarti maninya telah hilang. Seumpama contohnya mani itu anak kecil, itu sebagai penghalang daripada pengerjaan sholat. Jadi anak kecil itu nggak diwajibkan sholat karena ada mani, yaitu berupa anak kecil yang belum balik. Jadi kalau hilang mani, seumpama anak kecil sudah balik, berarti hilang tuh maninya, ya. Au afaqal majnunu, atau orang gila, ya, atau gila telah hilang, ya, telah hilang atau telah sadar. Orang gila dan sadar, maka itu mani hilang dengan sebab apa? Sadar, atau sadar itu artinya dia hilang gilanya. Wal mughma alaihi, atau epilepsi, ya, orang ayan itu epilepsi telah hilang. Au aslamal kafiru, atau orang kafir masuk Islam. Nah, semua mani tersebut apabila sudah hilang, ya, au tahurat, masih ada lagi contohnya, au tahurat, atau suci. Al haidu, orang yang haid sudah suci, maka hilang tuh mani. Awin nufasa'u, atau orang yang nifas telah hilang maninya. Nah, kesemuanya itu maninya itu hilang qabla khurujil waqti, sebelum keluar waktu.
Jadi anak kecil sudah balik, ya. Kemudian orang gila sudah sadar. Orang yang ayan sudah sadar. Orang yang haid dan nifas sudah hilang, artinya sudah suci, berarti hilang maninya tuh. Atau orang kafir masuk Islam, hilang maninya. Nah, kesemuanya itu mani penghalang, mawani artinya penghalang-penghalang tersebut hilangnya qabla khurujil waqti, sebelum keluar waktu, ya. Bitakbirit taharrumi, ya, sekedar apa? Misalnya masih ada waktu, artinya di akhir sholat itu masih ada waktu, artinya sebelum keluar waktu. Sebelum keluarnya waktu itu hanya sekedar, sekalipun hanya sekedar bitakbiratit taharrumi, ya, sekedar membaca takbiratul ihram. Ai biqadri ma yasauha, ya, walaupun waktu sebelum keluarnya waktu itu masih ada waktu, sekedar, ya, bisa atau cukup membaca takbiratul ihram, ya. Lalu apa jawabannya? Wajabal qada'u, maka wajib, ya, diqada salatnya tuh. Wajib diqada salatnya. Jadi kalau misalnya mani itu hilang di akhir waktu sholat misalnya, artinya masih ada waktu sholat sebelum keluar waktu sholat, walaupun sekedar ada waktu hanya membaca takbiratul ihram, berarti kan masih ada waktu, ya, sekedar baca takbiratul ihram, maka wajib dia mengqada sholatnya lantaran dia tidak sempat melakukan sholat karena sudah di akhir waktu, ya, di akhir waktu dia belum sempat sholat, ya, padahal masih ada waktu sekedar membaca takbiratul ihram, maka wajib dia tuh, ya, yang sholat yang dia tinggalkan wajib diqada, gitu. Seumpama haid, ya, haid telah bersih di akhir waktu, artinya masih ada waktu, ya, masih ada waktu sholat, cuman di akhir. Nah, waktu di akhir itu masih ada sekedar baca takbiratul ihram, itu wajib dia mengqada lantaran karena dia nggak sempat sholat, gitu, ya. Kebanyakan kan kayak kalau dia nggak tahu, ya, dia bersih haid udah menjelang akhir waktu sholat, ya, 1 menit 2 menit lagi bersih haid, ya, akhirnya dia kan mandi, belum sempat melakukan sholat asar misalnya, datang dia bersih di waktu sholat asar, di akhir waktu sholat asar masih ada waktu sekedar membaca takbiratul ihram, ya. Akhirnya setelah dia bersuci, mandi, nah, dia nggak ada kesempatan untuk melakukan sholat, maka nanti sholat asarnya diqada tuh. Kapan waktu mengqadanya? Ya, setelah maghrib boleh diqada waktu asar, ya, atau nanti setelah waktu asar boleh, karena qada itu, ya, pekerjaan qada itu di luar waktu sholat, kapan aja boleh, kapan saja boleh. Yang penting dia wajib mengqada sholat yang dia tinggalkan. Nah, wajib dia mengqada sholat bisyarti baqa'is salamati minal mawani'i bi qadri ma yasa'ut taharata was shalah.
ya, wajib dia mengqadha untuk sholat itu pada waktu itu dengan syarat, tapi ada syaratnya, yaitu baqa'is salamah, masih ada, ya, masih ada sisa waktu, ya, baqa'is salamah, masih ada kondisi selamat daripada mani tersebut. Jadi dia selamat dari mani tersebut, ya, dari penghalang tersebut. Selama dia itu masih ada kondisi selamat daripada penghalang tersebut, yaitu biqadri ma yasa'ut taharata wa shalah, sekedar ukuran, ya, waktu dia bisa untuk melakukan bersuci dan sholat. Tuh, wajib dia mengqadha tuh. Syaratnya, ya, ada waktu dan selamat daripada mani itu, sekedar waktunya itu dia bisa untuk cukup melakukan bersuci dan sholat. Jadi setelah dia suci langsung sholat. Ada waktu, ya, luas untuk sekedar bersuci dan sholat. Jadi bahasa, ya, 10 menit, ya, 10 menit atau 5 menit itu ada waktu dia untuk bersuci dan sholat. Maka wajib dia mengqadhanya. Lantaran karena dia tidak, ya, langsung sholat gitu, dia nggak sempat untuk melakukan sholat, ya, karena dia harus kan mandi dulu, ya, sekarang mandi dulu, akhirnya waktu masuk waktu yang lainnya, waktu sholat yang lainnya, sehingga dia tertinggal daripada sholat tersebut. Seperti sholat asar, ya, dia bersih dari haid pada waktu sholat asar, di akhir waktu sholat asar. Wa yajibu aidan qada'u ma qablaha in jumi'at maha. Dan wajib pula mengqadha salat yang sebelumnya. Tuh. Misalnya, ya, penghalang itu hilang di akhir waktu salat, ya, tapi masih ada waktu sekedar untuk apa? Bersuci dan untuk melakukan sholat. Berarti dia wajib juga tuh. Yang tadi wajib mengqadha, dan wajib mengqadha pula sholat yang sebelumnya. Kalau tadi karena waktunya hanya sekedar dia bersuci dan bisa melakukan sholat fardu, satu sholat fardu, maka dia wajib mengqadha karena masih ada waktu. Kemudian wajib pula dia mengqadha sholat yang sebelumnya. Wa yajibu qada'u ma qablaha in jumi'at maha. Dan wajib pula dia mengqadha sholat yang sebelumnya. Misalnya asar, berarti sebelumnya zuhur. Wajib tuh dia mengqadha sholat asar dan sebelumnya in jumi'at maha. Kalau sholat itu bisa dijamak bersama sholat, ya, bersama sholat sebelumnya. Nah, syaratnya dia wajib mengqadha sholat yang sebelumnya, yaitu bisyarti salamah minal mawadi'i qadral fardhaini wa taharah. Nah, ini yang kedua. Jadi yang kedua ini dia wajib mengqadha sholat sebelumnya juga. Karena lantaran apa? In jumi'at maha. Jikalau sholat itu bisa dijamak. Jadi sholat asar sama zuhur, isya sama maghrib. Ini maninya datang, ya, pada sholat yang kedua, ya, sholat yaitu sholat asar, sholat isya. Pada sholat yang kedua, tentunya sholat yang kedua. Kalau dia wajib sholat yang kedua itu waktu asar saja, kalau memang waktunya hanya memuat untuk bersuci dan satu sholat fardu, dia hanya mengqadha sholat asar. Nah, kemudian dia wajib pula mengqadha sholat yang sebelumnya, yaitu sholat zuhur.
syaratnya ya bisyarti salama minal mawadi'i qadral fardhaini wa thaharah. Dengan syarat ya dia selamat daripada mani tersebut ya sekedar melaksanakan sholat 2 fardu dan bersuci. Nah, itu maka wajib dia mengqadha sholat asar dan sebelumnya yaitu zuhur, atau mengqadha sholat isya dengan sebelumnya yaitu sholat maghrib gitu. Kalau maninya itu datang di sholat yang kedua. Jadi pada sholat yang kedua itu, kalau maninya datang itu, ya penghalang itu datang, masih ada waktu kesempatan untuk melaksanakan sholat 2 fardu dan bersuci. Maka dia wajib mengqadha tuh sholat, ya sholat yang punya waktu sama sebelumnya, ya sholat asar dan sholat zuhur, sholat isya sama sholat maghrib. Ya, sebelum diteruskan kira-kira paham gak nih? Ini Ustaz, yang apa? Yang ada nih yang mualaf ya, kafir, yang gila itu ya. Nanti yang apa? Yang gila itu kan sadar tuh. Iya. Sadar. Yang dikodok yang mana tuh sama dia? Pas begitu sadar dia. Iya. Katakanlah habis zuhur. Sadar. Nanti yang kodok yang mana tuh gitu maksudnya? Ya. Kalau maninya itu hilang berupa misalnya gila. Gilanya itu hilang pada sholat yang kedua, misalnya sholat asar. Ya, hilangnya tersebut ada waktu sekedar melaksanakan cukup waktu untuk bersuci dan sholat misalnya. Maka dia wajib mengqadha daripada sholat asar gitu. 2 waktu aja. Hanya sholat asarnya aja. Karena maninya itu hilang ketika waktu sholat asar. Dan dilihat waktu sholat di akhir waktu sholat asar itu ya masih ada waktu sekedar dia bersuci dan melakukan sholat fardu. Maka dia wajib tuh mengqadha sholat asar lantaran karena dia belum sholat gitu ya. Wajib mengqadhanya. Kemudian kalau seandainya hilang gilanya tersebut ya ada waktu sekira-kira di akhir waktu asar itu masih ada waktu ya sekedar dia melaksanakan sholat toharoh bersuci dan melaksanakan 2 sholat fardu. Jadi ada lebih lagi waktunya, lebih luas lagi. Kalau yang pertama dia wajib mengqadha hanya sholat tersebut, yaitu kalau masih ada waktu sekedar bersuci dan melakukan satu sholat fardu. Adapun yang kedua kasusnya, kalau hilangnya mani tersebut di waktu akhir sholat asar, masih ada waktu sekedar cukup dia melakukan 2 sholat fardu dan bersuci, maka kewajibannya dia adalah mengqadha sholat asar dan mengqadha waktu sholat sebelumnya, yaitu waktu zuhur gitu. Jadi maninya itu bisa gila atau dia ayan, anak kecil ya, anak kecil sudah balik berarti hilang maninya. Orang gila ya sudah sadar hilang maninya. Mani itu artinya penghalang ya, bukan mani itu sperma, bukan ya, pahamin ya. Mani bahasa Arab artinya penghalang ya. Mani itu berupa tadi ya anak kecil, orang yang orang gila ya, gila tuh termasuk gila, termasuk mani. Kemudian ayan, haid ya, nifas, itu termasuk itu daripada mani, penghalang daripada sholat. Jadi wajibu qada'u ma qablaha, dan wajib mengqadha sholat sebelumnya ya, in jumi'at, kalau sholat itu bisa dijama ya. Asar berarti kan bisa dijama tuh dengan zuhur. Nah syaratnya dia wajib mengqadha sholat
tersebut dan sholat sebelumnya, ya, dengan syarat selamat daripada mani tersebut, selamat daripada penghalang tersebut, ya, sekedar waktu ada melaksanakan 2 sholat fardu dan bersuci, gitu. Jadi kewajibannya sholatnya qadanya 2 tuh, ya, ya, sholat asar dan sholat zuhur. Kalau datang maninya itu hilang maninya itu sholat isya di akhir, ya, di akhir nih, artinya masih ada waktu. Dilihat waktunya itu cukup gak untuk bersuci dan dan sholat. Kalau cukup berarti dia hanya mengqadha daripada sholat yang kedua itu, sholat isya misalnya. Tapi kalau lebih, ada waktu lebih sekira-kira cukup untuk melaksanakan 2 sholat fardu dan bersuci, maka kewajibannya mengqadha sholat tersebut yang punya waktu sama mengqadha sholat yang sebelumnya, ya. Jadi kalau maninya datang di akhir waktu sholat, gitu ya. Dia termasuk waktu darurah. Waktu darurah itu waktu di mana hilang mani penghalang, sekira-kira ada waktu sekedar membaca takbiratul ihram, gitu. Berarti masih ada tuh. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu, tapi tetap dia kewajibannya mengqadha sholat tersebut. Tapi enggak mengqadha sholat yang sebelumnya. Karena hanya sekedar dia ada waktu membaca takbiratul ihram, atau ada waktu sekedar membaca sholat sama bersuci. Hanya melaksanakan suatu sholat fardu dan bersuci. Kewajibannya hanya dia mengqadha saja sholat tersebut, tapi tidak mengqadha sholat sebelumnya. Kira-kira paham gak nih? Nah, ini kasusnya ini kalau hilang mani tersebut, penghalang tersebut di akhir waktu, ya, di akhir waktu. Artinya sebelum keluar waktu sholat masih ada, ya, masih ada waktu, cuman dia di akhir, gitu. Kebanyakan kalau dia nggak paham, hilangnya mani itu di akhir sholat, udah mendekati waktu, masuk waktu, udah lewat aja, dia nggak mengqadha sholat, padahal itu wajib hukumnya. Sebelum dilanjutkan, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Sebelumnya, coba, ada yang nggak paham? Itu yang itu, yang kafir, yang mu'alaf itu. Orang kafir. Mu'alaf kan berarti, katakan mu'alafnya udah malam, ya. Malam dia syahadat itu mu'alaf ya, habis maghrib. Kira-kira gimana tuh kan? Habis maghrib bahwa dia masuk Islam lah, ya kan? Iya. Ada syahadat. Terus yang sebelumnya dia kafir tuh gimana gitu? Ya, kalau ya orang kafir kan dia nggak ada kewajiban sholat, ya, dan nggak ada dia mengqadha sholat. Ya, apabila orang kafir asli masuk Islam, orang kafir masuk Islam. Ya, sholat yang selama dia kafir nggak wajib diqadha, gitu. Ya, nggak wajib. Kecuali tadi tuh, kalau dia orang kafir itu masuk Islam di akhir sholat, pada akhir waktu masuk Islam, ya, waktu asar 10 menit lagi masuk Islam. Artinya waktu asar masih ada 10 menit lagi, waktu maghrib masuk. Jadi masuk asar itu tinggal 10 menit lagi, habis waktu asar, masuk waktu maghrib, masuk Islam dia. Jadi masuk Islamnya di akhir waktu sholat asar, tinggal 10 menit lagi masuk waktu maghrib. Maka kewajiban dia mengqadha hanya apa? Sholat asarnya aja. Sholat asar. Tapi dilihat waktunya itu sekedar apa? Kalau sekedar untuk bersuci dan satu sholat fardu, maka kewajibannya mengqadha sholat asar saja. Tapi kalau waktunya masih luas, setengah jam lagi waktu asar habis, masuk Islam dia. Berarti kewajibannya kedua, mengqadha sholat apa? Asar sama
zuhur gitu. Ini kalau dia belum sempat sholat gitu maksudnya ya. Ya, asar misalnya jam 3:30. Ya, jam 3 nih orang kafir masuk Islam. Kira-kira kan waktu asar masih ada setengah jam lagi. Karena dia belum tahu, lewat aja tuh. Lewat waktu asar dia nggak sholat. Sholat. Padahal ada kewajiban dia tuh. Ya, kewajiban mengqadha sholat. Seandainya pada saat itu dia masuk Islam belum sempat melakukan sholat asar, ya, kemudian dia tahu paham bahwa itu memang wajib diqadha, ya, karena masih ada waktu cukup luas setengah jam, ya, maka wajib dia tuh yang tadi orang kafir itu nggak sholat asar wajib diqadha tuh, karena masuk Islamnya sudah waktu asar, waktu sholat masih ada setengah jam lagi, waktu apa? Maksud waktu maghrib gitu ya. Waktu maghrib apa? Asar ya. Asar kan setengah berapa ya? Setengah 4 ya. Jam 3 dia masuk Islam. Berarti kewajibannya apa? Sholat asar, mengqadha sholat asar dan sholat zuhur gitu, 2 tuh. Tapi kalau masuk Islamnya di waktu akhir asar tinggal 5 menit atau 2 menit lagi, berarti hanya sekedar bisa dia toharoh sama sholat, misalnya sholat 1 kali fardu, kewajibannya hanya mengqadha sholat asar gitu ya. Sholat apa tadi? Iya, sholat asar. Kalau waktunya luas berarti 2, sholat asar dan waktu zuhur. Jadi diqadha juga tuh waktu yang sebelumnya, yaitu waktu zuhur. Jadi kalau orang kafir yang sebelumnya dia lama kafir itu nggak wajib diqadha sholatnya, kecuali kalau dia sudah masuk Islam. Nah, dilihat masuk Islamnya, ternyata masih ada waktu sholat, sekira-kira 10 menit, ya. Berarti ada waktu toharoh sama sholat wajib. Berarti dia wajib tuh dia mengqadha, lantaran karena dia belum sholat asar. Kalau waktunya luas, setengah jam lagi masih ada waktu untuk melaksanakan ya bersuci dan 2 sholat berarti kewajibannya 2, sholat asar dan sholat zuhur. Ada lagi pertanyaan? Misalnya Iya. ini termasuk penghalang sholat atau enggak? Seperti ini misalnya. Orang mau operasi. Iya. Kan disuntik jam 11. Kemudian dia sadar-sadar setelah operasi sekitar masuk waktu maghrib lah, 10 waktu. Iya. Apakah sholat yang ditinggalkan ketika dia tidak sadar dalam kondisi pingsan itu diqadha? Iya, wajib diqadha. Karena dalam keadaan apa dia? Nggak sadar. Ya, dia itu apa? Dibius kan? Berarti dia nggak sadar. Nggak sadar. Seumpama orang ayan itu kan di luar kesadaran. Begitu juga ya orang yang dibius. Ya. Dilihat ya dibiusnya di waktunya dia apa? Waktu apa? Maghrib misalnya, menjelang 10 menit lagi waktu maghrib dibius. Ya. Berarti kan dia nggak sadar tuh ya. Nggak sadar. Nah, itu di saat nggak sadar itu kan karena disengaja gitu ya. Ini kalau tadi misalnya masalahnya maninya hilang. Kalau tadi itu pertanyaannya adalah kalau misalnya 10 menit lagi masuk waktu maghrib dibius, dia belum sholat tuh, ya kan, belum sholat. Nanti setelah dia sadar wajib diqadha sholatnya, wajib. Gitu. Ya. Karena tahu sebelumnya tahu. Ya. Pada waktu itu dia belum sempat sholat, cuman waktu asar ya, waktu asar dia belum sholat. Terusnya dibius. Kalau itu kan dibius itu karena dia nggak sadar tuh, ya berarti dia terhalang kan kesadarannya. Tetap wajib diqadha di sholat itu, karena dia nggak melaksanakan sholat asar pada waktu itu. Kemarin saya kalau sholat zuhur ya berarti sholat asarnya aja yang diqadha, gitu kan? Kan sebelumnya dia sadar tuh zuhur, berarti kan ada kewajiban sholat. Nah ini dia nggak sadarnya karena dibius gitu.
Ya, termasuk pingsan ya. Al-mughma alaihi apa namanya? Seperti orang yang nggak sadar, al-mughmi alaihi, epilepsi termasuk ya. Gila termasuk, pingsan. Di saat pingsan ya, dia tuh nggak ada kesadaran kan tuh. Nggak wajib sholat. Tapi ketika pingsannya hilang itu ya, di waktu masih ada, cuman di waktu ada waktu asar, cuman dia pada saat itu belum apa? Melaksanakan sholat. Tiba-tiba dia pingsan. Sekitar ada 10 menit lagi pingsan. Dia belum sempat mengerjakan sholat asar, maka setelah dia sadar tuh ada waktu 10 menit lagi, dia wajib mengqadha sholat asar gitu. Nah, itu semua kasusnya mani ya, penghalang tersebut kalau hilang pada akhir waktu. Pada akhir waktu sholat. Artinya belum masuk waktu. Ya, dia berada pada waktu darurah. Waktu yang memang pada saat itu hilang mani, masih ada waktu sekedar melaksanakan takbiratul ihram, sekedar bisa untuk membaca takbiratul ihram. Ya, waktu darurah itu namanya. Jadi ada kewajiban tetap mengqadha. Kemudian walau junna au hadat au ughmiya alaihi, dan seandainya orang yang balik itu ya gila. Seandainya gila, siapa itu orang yang balik? Ya, orang yang sudah balik itu gila. Au hadat, atau orang perempuan ya haid, datang haid ya. Atau haid orang yang perempuan, au nafisat, atau nifas seorang perempuan, au ughmiya alaihi, atau ayan awalal waktu. Nah, ini ada di awal waktu. Kalau tadi hilang mani, sekarang datang mani. Datang penghalang. Seandainya orang yang sudah balik itu datang apa? Gila. Atau orang perempuan datang haid, atau nifas. Au ughmiya alaihi, atau orang yang ayan. Nah, tadi nih misalnya nih, ya. Kalau tadi dipaksa tuh ya, disuntik sengaja. Atau ya ayan, datang di epilepsinya tuh. Awalal waktu, datangnya mani tersebut pada awal waktu. Wa asna'ahu, atau di pertengahan waktu. Yang mana pertengahan waktu itu wastaghraqal mani'u baqiyahu, yang mana maninya tersebut sampai menghabiskan waktu. Jadi datang penghalang seumpama gila, haid, nifas, ya ayan pada awal waktu. Awal waktu nih. Maka wajabal qada'u, maka wajib juga dia mengqadha. Ya, wajabal qada'u in ya madha qadrul farudi ma'at taharah. Maka wajib pula dia mengqadha jika ya melewati, apabila melewat sekedar ukuran sholat fardu, dia bisa melakukan sholat fardu ma'at tuhuriyat, dan beserta bersuci. In lam yumkin taqdimuhu, jika ayat sekalipun ya, in lam yumkin, jika tidak mungkin mendahulukannya. Nah, ini kasusnya kalau datang mani pada awal waktu. Nah, ketika datang mani itu sekira-kira lewat waktu cukup melaksanakan sholat fardu dan toharoh, supaya 10 menit lah, 15 menit ya, waktu zuhur ya, orang yang balik itu datang apa? Gila. Pada waktu pas masuk waktu zuhur ini, seorang ini yang balik itu belum sempat melakukan sholat.
kira-kira udah 15 menit datang gila gitu ya, atau ayan, atau kalau orang perempuan datang haid, dia belum sempat sholat. Seumpama nih orang yang perempuan datang haid jam 12 lewat seperempat, misalnya waktu zuhur jam 12, datang haid jam 12 lewat seperempat, itu 15 menit sekira-kira ada waktu dia untuk melaksanakan sholat fardu dan bersuci, maka wajib dia mengkodok tuh yang dia tinggalkan gitu. Ya sama yang kayak tadi tuh. Kalau tadi datang hilang maninya di akhir sholat, kalau sekarang datang mani di awal waktu, yang mana seorang tersebut belum sempat melakukan sholat gitu. Datang mani. Nah, seorang yang belum sempat melakukan sholat tiba-tiba datang mani, maka dia wajib mengkodok. Sekira-kira ya waktu itu ada lewat sekedar seumpama dia bersuci dan melakukan sholat ya, jadi ada waktu tuh sekitar 10 menit 15 menit tuh. Maka dia wajib mengkodok sholat yang dia tinggalkan. Nah, sampai sini kira-kira ada yang bertanya? Ya. Menanyakan kalau kita dalam bepergian ya, itu kalau bepergian itu kan untuk jamak kosor itu sampai 3 hari diperbolehkan. Jadi yang pertanyaannya kalau jamak kosor zuhur sama asar, jika kita lupa ini, saya tadi wah ini saya udah takdim nih, katanya belum nih, biasanya waktu mau maghrib nih, ya itu perlu dikodok apa enggak itu? Iya. Kalau lantaran lupa itu termasuk a'zarus sholah, uzur-uzur di dalam sholat ya, lupa, tiduran ya. Nah, lupa termasuk uzur, maka dia wajib mengkodok sholat yang dia tinggalkan di saat dia sadar ya, dia ingat tadi lupa, tiba-tiba dia ingat belum melaksanakan sholat ya, sholat jamak kosornya kelupaan, wajib dikodok gitu. Wajib. Selama orang yang tidur ya, tapi dilihat tidurnya bukan yang bagaimana dulu yang termasuk uzur. Tidur yang termasuk uzur kalau dia tidurnya sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu zuhur, misalnya dia tidur jam 11. Tiba-tiba zuhurnya kelewatan masuk waktu asar. Karena tidurnya sebelum masuk waktu, maka sholat zuhurnya wajib dikodok gitu. Karena lantaran dia uzur, yaitu ketiduran. Yang memang ketidurannya itu dia tidur sebelum masuk waktu. Tapi kalau tidurnya sudah masuk waktu, misalnya dia tidur ya zuhur, udah masuk waktu pakai tidur, akhirnya kelewatan ya, kelewatan masuk waktu ya, dia juga tetap wajib dikodok itu sholat, tapi dia berdosa. Kenapa? Dia melalaikan waktu, kecuali dia yakin. Kalau misalnya dia nggak yakin nih, kalau dia nggak yakin bahwa nanti dia tidur sebelum waktu sholat, jadi sunnah dia minta bangunin ya, minta bangunin. Kalau dia tidur setelah masuk waktu, seandainya dia nggak yakin bisa bangun, nah itu dia wajib bilangin untuk minta dibangunin gitu, supaya nanti jangan lewat. Tapi di situ dia harus ada azam supaya dia tidak dapat dosa gitu. Jadi azam, misalnya jam 12 masuk waktu zuhur ya, dia baru pulang misalnya dari kerjaan ya, masih panas, dia mau istirahat dulu ya, istirahat. Nah, dia harus ada supaya nanti dia berencana untuk sholatnya nanti jam 2 atau jam setengah 3, boleh sholat zuhur tuh ditakhirkan ya, asal dia azam gitu ya. Azam itu dia ada rencana. Jadi karena wajibnya sholat itu kan ya, wajib waktu sholat itu wujuban muwassa'an. Wajibnya sholat itu kewajiban yang diluaskan waktu pengerjaannya. Jadi seandainya masih ada waktu, kita boleh mentakhirkan sholat. Yang penting ada azam dulu, ya ada azam. Kita boleh nggak sholat pada awal waktu, yang penting kita azam. Nanti sholatnya,
ya mungkin karena ada lantaran kerjaan atau waktu yang memang belum bisa untuk melaksanakan sholat pada awal waktunya, dia azam tuh supaya tidak dosa gitu. Dia azam. Seandainya di saat dia azam itu kemudian dia meninggal misalnya, nah itu dia nggak berdosa gitu ya, nggak berdosa. Jadi tetap tadi wajib dikodok tuh kalau lupa ya. Tiga hari itu hitungan mulai dari dia sampai di sampai di tempat, terus besoknya gitu, besoknya hitungannya 1, 2, 3 gitu, tidak sampainya bukan, jadi besoknya hitungannya itu besoknya gitu, nggak terhitung. Besoknya sampai lokasi itu. Iya, jadi sampai lokasi itu masih musafir namanya. Ya, dia dikasih waktu untuk menjamak qashar 3 hari, yaitu pada waktu hari esoknya, 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu. Karena kalau hari pertama kan dia masih musafir namanya. Tapi kalau kita tujuannya ke luar daerah, misalnya untuk nginep 7 hari sampai di tujuan, ya mau ke Surabaya misalnya mau 1 minggu. Dari rumah udah azam niat mau 1 minggu, sampai di mana? Sampai di Surabaya itu jatuhnya mukim dia, bukan musafir lagi gitu. Jadi udah nggak boleh qashar jama lagi, kecuali yang boleh qashar jama itu masih dalam dawam musafar, masih dalam pelayaran, berpergian. Nah, berpergian waktunya ya boleh waktunya sampai 3 hari, waktunya 3 hari. Masih boleh tuh dia untuk melaksanakan jamak qashar. Hari besoknya, berikut hari besoknya, berikut hari besoknya, 3 hari. Besoknya lagi hari keempatnya udah nggak boleh gitu. Sampai di sini ya, cukup ya. Kalau nggak ada lagi, sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya bisa dipahami, dan mohon maaf bila ada keliruan dan kesalahan, tolong dikoreksi ya, karena Al-Fadhil juga terbatas ilmunya, mungkin ada keliruan dan kesalahpahaman, bisa dikoreksi, mohon koreksinya ya. Kita sama-sama kita muzakarah gitu ya, bukannya anak paling bisa, tapi kita muzakarah. Kali ada yang lebih paham, mungkin silahkan, ada yang mau ngoreksi ya, Bagir bersedia untuk menanggapi daripada koreksinya. Sampai di sini, wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatil lana fi dinina ma'a ahlil kutri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan da'ima wa akhilla a'azkiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal 'alil karami syurafa wa 'alas sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.